Bu, jadi gini, ada kasus Arimbi kan megang pasien kelas 3 nih di Kutilang. Jadi pasien Arimbi itu laki-laki, umurnya 72 tahun. Jadi ceritanya bapak itu tuh apa stroke, tapi stroke-nya tuh udah serangan kedua. Nah, beliau tuh masuk karena sebelumnya itu apa ya tiba-tiba kayak gitu, tiba-tiba jatuh terus tuh katanya mulut merot kayak gitu. Terus tuh sebelah bagian apa ya, kiri apa kanan yang nggak bisa digerakin. Cuman kalau dari pola makannya bapak itu teratur. Terus memang beliau itu sangat suka makanan yang goreng-gorengan. Nah, terus sayur tapi tetap makan, tapi beliau tuh nggak suka makan kayak sayur bening kayak gitu tuh nggak suka, rebus-rebusan tuh nggak suka, maunya tuh yang ada minyaknya. Nah, masih makan daging tuh masih kata anaknya. Terus suka juga yang pedes-pedes. Nah, buah tuh makan tapi kayak buah anggur, jeruk kayak gitu, pisang. Terus apa aktivitasnya beliau tuh di umur yang ke 72 tahun itu, beliau tuh sering sholat 5 waktu ke masjid. Nah, apa terus uh, ada juga sih beliau tuh jalan pagi sama jalan sore. Nah, cuman waktu Arimbi ngasih pemahaman tentang ibaratnya tuh diet stroke kan kepada pasiennya, maksudnya tuh dikurang-kurangin makanan yang berlemak. Nampaknya anaknya tuh kayak gimana ya? Karena bapaknya ini kan masih mau makan, jadi apa yang bapaknya mau tuh tetap diberi. Tapi Arimi udah bilang kan, ya, kalau bisa dikurang-kurangin atau pengolahan yang berminyak itu tuh diganti kayak dibakar kayak gitu kan. Cuman itu pas kemarin apa dirawat itu beliau itu kan disuruh pakai NGT tapi ditolak. Terus tuh ada air liurnya tuh netes kayak gitu tapi nggak banyak. Nah, tapi pas Rimbi lihat keadaan mulutnya tuh nggak terlalu mereng. Tapi kata anaknya habis, makanya malahan yang pas hari kedua masuk itu beliau tidak mau makan makanan dari rumah sakit, malahan bawa sendiri, bawa nasi biasa, terus ayam, telur digoreng sama sambal. Nah, jadi gimana tuh ya Bu ya? Apa kita mau menerapkan keilmuan kita tapi pasien dan keluarganya tuh kayak seakan-akan menolak. Apakah lebih penting pasien itu nafsu makannya dulu atau uh, tentang diet untuk pasien itu? Udah itu aja sih Bu Dian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rimbi. Saya izin menjawab ya Pak. Mungkin nanti teman-teman Ya, yang lain bisa membantu menambahkan ya. Jadi tadi kasusnya Mbak Rimbi ini eh, dari yang sudah disampaikan oleh Mbak Rimbi itu saya kutip sedikit Mbak. Berarti pasien ini dia lebih cenderung menolak apa yang sudah kita sampaikan seperti itu ya Mbak ya. Iya benar Bu, kayak Ah, aku masih tetap mau dia lebih makanan di rumah. makanan Benar. dari rumahan seperti itu ya Mbak ya. Iya benar-benar. Iya, karena seperti ini Mbak. Jadi kita untuk merubah pola makan itu tidak bisa serta-merta kita bisa langsung berubah. Jadi sebetulnya itu untuk kondisi pasien stroke ini, apalagi bapaknya sudah lansia ya Mbak ya, sebetulnya itu dukungan dari keluarga ini adalah faktor faktor pendukung yang sangat utama untuk kita perhatikan juga. Jadi mungkin tadi Mbak Rimbi bingung apakah kita kasih dietnya dulu atau atau kita kasih makan bebas makanan dari rumah seperti itu ya Mbak ya tadi ya. Iya benar. Ya, mungkin seperti ini Mbak. Jadi sebaiknya kita tetap memberikan edukasi kepada pasien, baik itu keluarganya atau ke bapaknya sendiri, karena kadang lansia ini kan memiliki sifat yang terkadang itu mudah lupa seperti itu Mbak. Iya benar. Ah, jadi yang kita sounding itu adalah keluarga terdekatnya, misalnya anaknya atau istrinya kalau masih ada. Mm-mm. Itu kita kasih edukasi. Kemudian biasanya ini si pasien ini tetap bandel kan, tetap masih mau makan makanan rumahnya nggak apa-apa, nggak apa-apa kita tetap
biarkan aja, tapi kita bilang, Bu, nanti kalau misalnya memang nggak mau, misal memang nggak mau makanan dari rumah sakit, kira-kira Bapak sukanya apa gitu. Mungkin kalau dari rumah sakit Mbak, ada batasan nggak Mbak menunya pasien VIP itu seperti apa, kemudian atau pasiennya ini pasien umum seperti itu Mbak? Nah, kalau pasien dikasih kan BPJS semua ya Mbak ya. Mm-mm. Jadi apa udah makanannya tuh ya udah ter ini Udah ini ya, udah ada sesuai ya. dengan keinginan pasien. Ah, geng, geng. Jadi memang kita terkendala di regulasi juga ya Pak, karena pasien Iya. BPJS kan kita sudah memplot menunya sesuai diet dan sesuai siklus menu yang sudah kita tentukan di rumah sakit tersebut. Jadi salah Hmm. satu alternatifnya mungkin Mbak Rimbi mensonding keluarga tersebut, kalau bisa Mbak, kalau misal ada petugas psikolognya nggak ya Mbak di sana, psikolog klinisnya seperti itu. Jadi lebih bagusnya ini kita berpartner sama psikolog klinis kalau memang ada. Jadi kita konseling ke ruang rawat inapnya itu kita membawa psikolog klinis. Karena kadang lansia ini kita kalau satu orang yang ngasih tahu itu mereka masih masih nggak percaya gitu. Jadi perlu ada satu teman lagi yang kira-kira menguatkan statement kita untuk mengedukasi masalah nutrisi, masalah makanan yang dianjurkan sama yang dibatasin sama pasien tersebut. Seperti itu, Mbak. Hmm. Kalau dari rumah sakit kami ada dokter jiwa sih Mbak. Cuman itu kan gimana ya? Kalau dokter jiwa itu kan permintaan dari DPJP-nya yang pastinya ya Mbak ya. Nah, Iya. terus apa ya? Iya, Ya jadi kayak gitu. untuk ininya agak ini ya Mbak ya, Mm-mm. agak sulit ya, karena kan kita harus lapor ke DPJP dulu ya untuk membawa Iya, dokter jiwanya tadi. iya benar. Iya, mungkin nanti lebih tetap nggak apa-apa, tetap Mbak Arimbi Edukasi kasih aja. edukasi terus menerus. Nanti memang Kak, kalau kita mau langsung sembuh gitu nggak bisa ya Mbak. Iya, benar, benar, benar. Terus apalagi kita ngerubah pola makan yang rata-rata memang di rumah sakit itu kadang orang awam ini taunya makanannya hambar seperti itu kan. Padahal itu tujuannya bagus karena kita untuk menstabilkan kondisi si pasien tersebut seperti itu. Hmm. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu ya sarannya. J, J sama-sama. Ya, Mungkin teman-teman Bapak mau menambahkan juga. ya, terima kasih. Ini menarik sekali ya pembahasannya tentang lansia sudah berumur 72 tahun, stroke. Kalau lihat bibirnya, tangannya bisa masih bergerak ya tadi ya. Em, apa agak susah Pak, agak berat Pak. Oh ya, tangan kaki, mulutnya berarti ya. Jadi Iya. kemungkinan kesulitan menelannya juga sudah tidak terjadi ya. Dan kemudian juga kalau kita lihat dari mulutnya kan katanya tadi ada informasi air liurnya selalu keluar. Nah ini juga artinya memang sarafnya ya memang tidak kena ya di bagian wajah. Nah ini juga penting kita amati dan kemudian makanannya sebenarnya disesuaikan. Nah jadi dengan arti kata ini apa yang terjadi ke pasiennya ini kita balikin gitu. Jadi kita balikin. Jadi Bapak kalau bisa dengan ada keluarga ya disampaikan bahwa kondisinya Bapak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah tentu akan sulit kalau seandainya kita akan menerapkan apa yang sudah biasa Bapak konsumsi selama ini kalau tanpa kita mencoba untuk menjadi lebih sehat. Nah jadi satu-satunya tentu kita mencoba memberikan yang terbaik. Nah, yang terbaiknya kita sampaikanlah apa kira-kira menurut pendapat kita ya. Nah, jadi kalau dia posisinya kayak gitu kan makannya paling enggak paling tinggi itu makan lunak, ya kan? Kemudian dengan kondisinya ya kita tidak bisa 3 kali sehari, artinya porsinya kecil tapi sering. Nah, kemudian kalau kita lihat giginya ada nggak lengkap atau sudah ompong semua. Nah, itu juga perlu Oh gitu. pertimbangkan terkait apa yang dikonsumsi kan. Nah, Mm-mm. kemudian juga kemungkinan-kemungkinan lain kita nggak lihat apa namanya hasil laboratoriumnya bagaimana ya. Kalau misalnya kolesterolnya kah atau
LDL-nya, HDL-nya, atau penyakit lain yang mungkin ada penyertanya seperti DM. Biasanya kalau 72 itu hipertensi udah itu. Biasanya ya. Tapi tidak bisa pula kita generalisasi semua pasien lansia itu adalah hipertensi. Bisa juga hipertensinya terkontrol. Nah, itu perlu pertimbangan-pertimbangan. Nah, jadi intinya kita balikkan ke kondisi dia sebenarnya. Kondisi dia, dan kita sampaikan bahwa kita akan mencoba untuk memperbaiki kondisi itu agar Bapak bisa beraktivitas lagi seperti semula. Nah, itu yang perlu ditekankan. Jadi, kalau kita tidak melihat dia tidak merasa itu satu masalah. Ini yang jadi masalahnya. Jadi kalau dia tidak merasa masalah, ya dia tidak akan mau menuruti kita, gitu, ya kan? Nah, itu yang harus kita tekankan adalah ini masalah kamu loh. Walaupun tidak ada kata kamunya itu disampaikan ya. Nah, tapi jelas bahwa secara ininya kita menekankan bahwa ini masalahnya, dan yang bisa mengubahnya adalah diri kita sendiri, gitu. Nah, itu yang perlu di ini kan ya, Mbak Rimbi ya. Kalau menurut saya sih ya. Ya, Pak.